Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One dengan agenda sidang lanjutan kasus penganiayaan berencana terhadap David Ozora, di mana hari ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Kita akan langsung pemirsa menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya persidangan. Tiga ya. Nah, ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Saudara penuntut umum maupun tim penasihat hukum, saat ini kita akan periksa orang tua saksi Jonathan Wegio Supranyoto dulu. Sementara yang bertiga, silakan saudara keluar, nanti kita akan periksa secara bertahap dari suami istri, lalu nanti si anak, begitu ya. Yang bertiga keluar dulu. Baik, saudara saksi, baik ya. Siap ya, Mulia. Hubungan saudara dengan anak korban David? Saya ayahnya, yang mulia. Ayah kandung. Ayah kandung. David ini anak nomor berapa? Anak pertama. Anak pertama ya. Ya, yang mulia. Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa anak korban David, itu saat itu saudara ada di mana? Saat itu tanggal 20 Februari sekira jam 7 sampai 8 saya sedang ada rapat gerakan pemuda Ansor di Condet. Di Condet. Kemudian ada WhatsApp dari Sebentar. Selanjutnya saudara menerima informasi berkaitan dengan anak saudara. Ya. Itu dari siapa? Dari Pak Yohanes Wisnu, guru wali kelas David di Pangudi Luhur. Informasi itu disampaikan saudara melalui WhatsApp. Baik. Apa isinya? Isinya adalah memberitahu bahwa David saat ini sedang perjalanan ke rumah sakit karena dipukuli. Saudara tentu bertanya. Ya. Bertanya, apa isi komunikasi saudara dengan guru tersebut? Kemudian saya telepon nomor yang tertera di informasi tersebut, karena di WhatsApp tersebut menyertakan nomor. Untuk kabar lebih detailnya silakan nomor ini, Pak Rudi. Pak Rudi. Karena Pak Rudi yang mengantar David ke Medika Permata Hijau. Nomornya saudara masih ingat? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Tapi itu adalah atas nama Pak Rudi. Pak Rudi. Ya. Rudi. Kemudian saya telepon. Ya. Saya telepon Pak Rudi. Awalnya telepon tidak diangkat karena nomornya tidak dikenal. Kemudian saya WhatsApp, izin Pak, saya Jonathan, bapaknya David. Baru kemudian Pak Rudi telepon. Apa isi pembicaraan obrolannya? dengan Pak Rudi? Ini saya bawa David ke Permata Hijau di UGD karena tidak sadar. Hanya info seperti itu, kemudian saya langsung saya langsung ke sana. Jadi ketika saudara berkomunikasi dengan saudara Rudi, itu posisinya si Pak Rudi itu sudah ada di Permata Hijau? Di Permata Hijau. Sudah, bro. Baik. Waktu itu jam berapa? Sekira jam 8 kurang ya. 8 kurang. Ya. Akhirnya saudara menuju ke rumah Permata sakit. Hijau, ya. Saudara sendirian atau Saya ditemanin istri saya. saudara dengan istri saudara? Iya, jadi saya pulang dulu untuk jemput istri, baru kemudian ke Permata Hijau karena satu jalur. Waktu itu istri saya di Pancoran. Baik. Saudara sampai di Permata Hijau. Sampai di Permata Hijau. Bertemu dengan siapa? Saudara tanya informasi atau langsung?
di depan UGD banyak teman-temannya David, Ya, teman sekolah. teman sekolah. Kemudian ngasih arahan masuk aja, David di dalam. Dari teman-temannya ada enggak si para terdakwa ini? Enggak ada. Yang Tidak mulia. ada. Baik. Saudara akhirnya oleh teman-temannya David dipersilakan masuk. Iya. Masuk. Saudara masuk langsung menuju IGD. Masuk ke bangsal yang tempat David berada. Berada di situ. Saudara di situ bertemu dengan siapa di IGD? Perawat. Perawat. Iya. Baik. Saudara melihat kondisi David. Lihat. Melihat kondisi David yang sedang dalam perawatan. Iya. Nah, saudara ada komunikasi dengan perawat. Iya. Apa komunikasi saudara? Kita observasi dulu karena David tidak sadar kondisinya. Selanjutnya, saudara kan melihat kondisinya David. Iya. Yang saudara lihat, bagi keadaan anak korban David. Yang saya lihat waktu itu saya langsung kalau bayangan kita anak dipukulin itu kan lebam atau bengkak. Pas saya lihat David kondisinya ternyata jauh lebih parah dari yang saya bayangkan. Ini dulu, yang sudah lihat, luka-luka yang sudah lihat Iya. dulu. Ini kan saudara nanti ini masalah dipukuli, itu kan nanti. Iya. Nah, yang saudara lihat kondisinya David ini seperti apa? Mungkin ada luka di mana, lebam di mana? Telinganya berdarah, Telinga berdarah. Pipi, telinga kanan yang mulia. Telinga kanan berdarah. Kemudian pipi luka parut. Luka parut itu seperti terseret gitu. Karena full di pipi sebelah kanan. Maksud saudara ada luka parut terus akhirnya ada luka-luka kan parut itu ya? Ada luka-luka Luka parut juga. sepipi gitu. Pipi Sebelah kanan. sebelah kanan, Kemudian bibir bagian kanan sobek. bibir sebelah kanan sobek, Kemudian di siku ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pergelangan tangan ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pelipis mata bagian kanan itu juga luka yang cukup dalam juga. itu yang di telinga kan berdarah saudara katakan. Itu darah itu keluar dari lubang telinga Keluar atau dari sekeliling telinga? dari lubang telinga. Lubang telinga. Ada darah yang di mulut, keluar dari mulut. Ada banyak Saudara, yang mulia. ada keluar dari mulut juga ada. Ada. Baik, jadi dari mulut, dari hidung Dari hidung ada juga di sebelah kanan tapi udah kering. sudah kering. Ya. Baik. Terus David ini tubuh secara keseluruhan, tubuhnya bagaimana? Tubuh keseluruhan. Di dengkul ada juga luka. Kemudian di mata kaki sebelah kanan ada luka juga. Lukanya di sebelah kanan semua. Dia kaku, terbujur kaku atau Kaku, seperti apa? kejang, Kaku. kejang. Kejang. Ya. Kejang itu kan coba saudara jelaskan kejangnya itu dia bergetar atau seperti apa? Kejangnya adalah dia rebah begini posisinya, terus jeda beberapa waktu dia kejang-kejang begitu. Kejang. Oh, tiap durasi tertentu kejang. Durasi tertentu kejang. Kejang. Jadi tiap itu terus menerus maksudnya Terus menerus dalam durasi berapa detik atau menit kurang lebih? kejangnya. Iya. Sampai hari ketiga. Enggak pada saat Terus. ya terus. Jadi Terus kan itu sampai hari ketiga yang mulia. Kejang. sampai hari ketiga. Iya. Sampai hari ketiga. Baik ya. Komunikasi tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa komunikasi. Akhirnya Akhirnya jam 11 akhir observasi ya. dirujuk ke ICU. Karena ditengarai kalau tidak sadar-sadar ini luka dalam. Kemudian dilakukan CT scan di kepalanya di Medika Permata Hijau. Tidak terjadi pendarahan dalam dan kata dokter yang bertugas kita observasi sampai 24 jam.
Sebentar dulu. Berkaitan dengan kondisi David sebentar ya, yang ada luar. Apakah giginya ada yang tanggal? Ada, bagian depan sebelah kanan. Tanggal itu patah atau Patah setengah. patah tepung ya? Tanggal, patah. Saudara lihat betul, itu patah ya. Baik. Tadi saudara dari tim medis diobservasi 24 jam. Iya. Apa hasilnya? Disampaikan pada saudara? Belum ada hasil apa-apa, sehingga pada hari yang ketiga, jadi 24 jam saya tagih, ini apa? Hanya foto toraks, ronsen di dada, kemudian hasil CT scan, tidak terlihat apa-apa. Kemudian pada hari yang ketiga, 20, 21, 22, tanggal 22, pihak rumah sakit meminta pertimbangan untuk pindah ke rumah sakit yang lebih lengkap. Akhirnya saudara Akhirnya ke Mayapada. ke Mayapada. Ke Mayapada. Sampai Mayapada itu tanggal 22 Februari sekitar jam 11 malam. Ke IGD. Kemudian ditindak itu jam 2 dini hari tanggal 23. Di situ mulai ketahuan sebenarnya apa yang terjadi. Baik. Apa yang kan saudara pasti tanya sama Iya, tim dijelaskan medis, ya? oleh dokter. Ya. Hasil CT scan memang tidak memperlihatkan ada pendarahan. Tetapi justru ini yang berbahaya. Waktu itu dokter Yeremia Tatang yang memberitahu hal itu. Kemudian saya bertanya kenapa kok berbahaya, bukannya yang berbahaya itu kalau ada pendarahan. Kemudian dokter Tatang menjelaskan, ini berbahaya karena dia tidak ada pendarahan tetapi dia koma. Si David koma ya? Koma. Koma. Di situ juga saya baru paham skala komanya. Apa disampaikan kepada saudara skala Disampaikan. komanya? Disampaikan. Berapa skalanya? Jadi waktu itu saya diberitahu dokter Tatang, Bapak harus kuat. Karena ini cederanya cukup berat. Tingkat kesadarannya paling rendah. Glasgow Coma Scale yang mulia namanya, GCS. Itu adalah skala tingkat kesadaran secara medis, di mana skala tertingginya adalah 15. Artinya itu ada respon gerak, respon penglihatan, dan respon pendengaran. Kita yang normal seperti ini skalanya 15. Dokter waktu itu menjelaskan seperti itu. David ini 3. Level terendah karena respon mata penglihatannya nggak ada, jadi di center. Tapi nggak ada pergerakan kornea mata ya. Sudah. Kemudian respon pendengarannya juga nggak ada, respon geraknya juga nggak ada. Itu dokter itu dokter Tatang tadi ya? Dokter Tatang. Sampaikan itu pada hari keberapa? Pada saat itu. Pada saat itu? Iya. Baik, akhirnya dilakukan tindakan medis. Akhirnya diobservasi. Diobservasi. Karena paru-parunya sudah banyak lendir akibat infeksi. Dan langsung diberikan ventilator yang mulia. Dipasang ventilator, kemudian dokter bilang, Bapak pulang, kita akan observasi, nanti kita kabarin. Ya. Belakangan saudara akhirnya berapa hari kemudian dikabari oleh si pihak rumah sakit? Besoknya. Besoknya. Iya. Apa informasi yang diberikan kepada saudara? Jadi kemudian dokter Tatang menjelaskan, ini harus di MRI supaya ketahuan apa sakitnya ini. Kemudian MRI, hasil MRI keluar, kemudian saya diinfo, Pak, David ini mengalami yang namanya diffuse axonal injury. Dokter menjelaskan diffuse axonal injury adalah trauma berat pada otak yang disebabkan otak berputar.
sehingga syaraf-syarafnya putus semua. Itu yang membuat David koma, sehingga dia tidak bisa merespon apapun. Jadi syaraf atau akson ini kan yang nempel di otak nih. Ketika dia diffuse, berputar, maka akan putus semua dan nggak akan bisa merespon apapun. Nah, kemudian saya tanya, penyebabnya apa dok? Kok otak bisa sampai berputar? Karena ada trauma yang sangat berat di leher bagian belakang. Penjelasan dokter saat itu seperti itu. Baik. David ini anak korban yang kebetulan anak saudara, akhirnya dilakukan perawatan di Mayapada. Mayapada. Berapa lama? Di Mayapada totalnya 56 hari. 56 hari ini setelah 56 hari kondisi terakhir ya, terakhir 56 hari maksudnya. Itu seperti apa? Oh, ketika ke hari ke-56? Ya. Berat badannya turun, yang jelas, yang saya lihat. Itu berat dia tuh 60 jadi tinggal 49. Kemudian tidak bisa bangun. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Kalau menurut dokter amnesia, ada surat dokternya di penuntut umum. Kemudian seperti anak-anak ya kalau saya bilang ya. Itu kan 56 hari ya. Hari ke-56. Koma itu hari keberapa sadar? David koma itu hampir 2 minggu. 2 minggu. Iya. Terus habis 2 minggu kesadarannya kan tentu tidak sekaligus. Enggak. Kan gitu. Terus jadi ada sebuah kondisi di mana dia ketika nggak koma tadi seperti yang saya jelaskan yang mulia, ada skala. Kemudian saya bertanya terus tiap hari, ini skalanya sudah naik belum? Sudah naik belum? Dokter Tatang menjelaskan nanti skalanya akan naik ketika dia sudah membuka mata. Dan setelah membuka mata, memang skalanya agak naik. Ya, artinya sudah ada respon penglihatan yang tadinya tanpa respon sama sekali. Tadi kan saudara menyampaikan bahwa hari ke-56 kan masih baring. Kan? Masih baring. Masih baring. Ya. Itu akhirnya dilanjutkan perawatan di rumah atau seperti apa? Iya. Di Jadi di ICU dilakukan perawatan sampai organ-organ vitalnya yang dasar bisa beroperasi dengan baik. Contohnya adalah dia bisa membuka mata, bisa makan, kemudian bisa merespon. Karena setelah buka mata kan dia belum bisa merespon yang mulia. Itu ya. Jadi kan lakukan, kalau yang di rumah itu kan ada perawatan terapi. Home care, ya. Ya, terapi. Kondisinya sekarang seperti apa? David sekarang ini yang kelihatan mata itu sudah bisa berjalan, tetapi endurance-nya masih 8 menit. Jadi setelah 8 menit dia akan tiba-tiba jatuh karena saturasinya tiba-tiba berubah. Beberapa kali jatuh dan pernah jatuh paling parah kemarin tanggal 8 Mei sampai fraktur yang mulia, retak mata kakinya, akhirnya kita operasi lagi di rumah sakit, dipasang pen. Kemudian saya tanya, ini kenapa begini dok? Dia selalu jatuh. Dan memang di fisioterapi ada pelatihan yang tentang endurance ini akan naik terus. Awal dulu 2 menit. Awal-awal di rumah home care itu 2 menit. Setelah itu dia akan kecapean dan jatuh. Naik 4 menit. Naik lagi 6, sekarang 8. Nah dia jatuh itu
sampai sekarang masih jatuh-jatuh terus, tetapi sudah agak bisa kita atur ya. Kita harus mengingatkan dia untuk hati-hati kalau jalan melangkah. Tadi saudara kan menanyakan kepada dokter Tatang. Ya. Dokter Tatang, ini kenapa kok jatuh kan? Ya. Apa? MRI terakhir ketika kontrol itu sekira tanggal 12 Mei yang mulia. Itu ditunjukkan hasilnya bahwa ada trauma di otak luar sebelah kiri. Di sini ada trauma yang lumayan dalam dan efeknya seperti apa? Saya tanya ke dokter Tatang, ini efeknya apa dok? Trauma ini. Ini yang kena adalah pusat keseimbangan. Jadi dia pasti akan sering jatuh. Harus terus fisioterapi terus sampai dia benar-benar bisa berjalan dengan baik. Karena sekarang berjalan juga masih goyah begitu kan. Itu ya kondisi terakhir ya? Iya. Baik, sekarang kita masuk ke terdakwa Mario dan terdakwa Sin ya. Saudara akhirnya pernah bertemu dengan mereka? Belum pernah. Belum pernah? Di penyidik atau di polisi? Belum pernah. Belum pernah? Saya nungguin David waktu itu, makanya yang kesana pamannya. Saya wakilkan karena itu keluarga juga, dan saat itu saya memang tidak bisa meninggalkan anak saya. Itu ya, sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang tidak pernah ketemu ya? Tidak pernah. Saudara tahu, belakangan saudara tahu bahwa ini ada kaitannya dengan terdakwa David dan Sin dari mana? Ada tahu saudara? Dari laporan di Polsek Pesanggerahan. Karena saya tanya, ini siapa pelakunya? Saya ingin tahu pelakunya siapa. Tapi waktu itu memang nggak ada info apa-apa. Saya juga nggak tahu ini siapa. Tanya ke teman-temannya juga, temannya nggak tahu ini siapa. Tetapi saya jadi ada kecurigaan itu ketika di hari pertama. Hari pertama di Medika. Di Medika Permata Hijau waktu itu kondisinya sangat bikin bingung ya, karena di situ ada polisi, ada macam-macam, ada polisi, ada penyidik yang mengatakan ini pelakunya sudah kita tangkap. Saya tanya siapa pelakunya? Oh nanti aja Bapak, besok pas laporan bisa tahu. Saya pengen tahu pelakunya siapa. Kemudian jadi ada para polisi ada datang ke rumah sakit juga ya? Ada ya. Sehingga saudara bisa bertanya. Iya. Ya, baik. Ini kenapa dan lain-lain saya tanyakan. Kemudian malam itu ada orang yang saya nggak tahu selalu deketin saya. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Satu orang namanya Karel, katanya yang ngasuh Dendi dari kecil. Yang 2 saya kurang paham. Dia tiba-tiba mendekati terus, Pak saya dari keluarga pelaku. Saya emosi waktu itu. Kenapa Anda datang ke sini? Ini kita cari rumah sakit yang terbaik aja Pak. Kemudian saya marah. Anda siapa? Ngatur-ngatur. Saya harus ke rumah sakit yang lebih baik. Nanti dari pihak pelaku akan memberesi semua. Saya makin marah lagi. Saya langsung berpikir ini pejabat atau apa? Kok dari tadi ada orang nanyain ini terus. Kemudian saya teriakin. Itu saksi Pak Rudi juga tahu dan teman-teman saya di sana juga tahu dan perawat di sana tahu dan penyidik Polsek Pesanggerahan juga tahu ketika saya teriak. Saya tanya, kamu siapa? Kamu anggota ya? Bukan Pak. Kamu siapa? Kamu anggota. Kenapa nanya-nanya terus dari tadi, maksa-maksa saya harus melakukan apa yang kalian mau? Padahal kondisinya saya waktu itu sedang kalut ya, karena David kejang-kejang. Tiba-tiba datengin seperti itu. Nah dari situ kemudian saya
berinisiatif untuk mencari tahu ini siapa sih, orang ini siapa. Sampai ada keanehan-keanehan yang terus-menerus. Di rumah sakit dia 2 hari yang mulia. Sebentar, kan saudara tadi tanya ini siapa? Iya. Kan siapa kan masih. Terus Iya. ada jawabnya, tepatnya dari pelaku. Oh, saya mewakili keluarga dari pelaku. Siapanya? Omnya, kakaknya, ibunya, atau siapa? Enggak, saya disuruh untuk ke sini. Disuruh untuk ke sini. Ya. Nah, disuruh untuk apa? Sudah tanya Itu kan? tadi, nanti pindah aja ke rumah sakit yang lebih baik. Baik. Kemudian saya marah. Apa hak Anda nyuruh-nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik? Ini anak saya kok. Akhirnya yang bersangkutan mundur. Mundur tapi cuma di luar. Keluar. Ya. Baik. Artinya tidak komunikasi lagi Ya. dengan saudara. Terus tadi saudara menyampaikan bahwa ada keanehan-keanehan. Nah, Keanehannya apa? keanehannya ketika urus asuransi yang mulia. Oh, ini saudara ada asuransi Ada, ya? ada. Ketika urus asuransi ditolak oleh pihak asuransi. Kemudian saya bertanya kenapa ditolak. Karena setahu saya asuransinya David ini bisa mengcover semua. Kemudian di situ saya lihat ini yang bikin ditolak oleh admin rumah sakit. Ada klausul yang melanggar. Saudara tanya kepada admin ya. Admin. Ini yang ditolak itu maksudnya itu apa? Ya, alasannya apa? Ini yang ditolak itu diberikan ada satu berkas kepada saudara. Iya, ada. Baik. Ada. Saudara baca? Baca. Apa yang tertulis di situ? Ditolak karena yang memulai perkelahian adalah David. Terus apa sikap saudara? Saya tanya, siapa yang nulis? Siapa yang nulis ini? Bukan dari kita, Pak. Iya, siapa? Dari Polsek, Pak. Saya tanya, siapa orangnya, tahu nggak? Enggak, Pak. Tapi kalau kronologi seperti ini memang dari kepolisian. Akhirnya kita urus itu, dibantu sama Melisa waktu itu. Melisa itu siapa? Melisa Anggraini, lawyernya David, yang sekarang lawyernya David. Kebetulan waktu itu dia juga di sana. Kemudian dari pihak rumah sakit baru bisa approve asuransi. Akhirnya bisa, status bisa. Ya. Akhirnya tercover ya. Ya. Tercover itu sampai sekarang tercover termasuk biaya perawatan. Tercover semua kecuali stem cell. Apa? Stem cell. Stem cell. Ya. Apa itu stem cell? Jadi ada satu pengobatan yang dilakukan menyuntikan sel puncak supaya membantu proses regenerasi. Oh ya. Dari syaraf-syaraf yang putus. Itu ya. Termasuk juga perawatan di rumah ini juga masih tercover. Perawatan di rumah ini di cover setengah. Di cover setengah ya. Baik. Ada keanehan lagi yang di Ada di Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan. Pesanggerahan. Di Polsek Pesanggerahan. Di Polsek Pesanggerahan. Tapi kan saudara tidak datang ke Polsek. Saya dapat informasi dan dapat informasi sangat valid dari saudara saya yang melapor. Saudara yang melapor itu siapa namanya? Rustam Hatala. Yang Hatala yang yang sedang ibadah haji. Ibadah haji. Ya. Apa yang disampaikan? Ini mobilnya pelaku. Foto. Di foto ini mobil pelaku. Mobil pelaku. Ya, di foto dengan background Polsek Pesanggerahan. Yang Rubicon itu? Iya. Rubicon. Mobil pelaku ini, plat nomornya B120DEN. Itu siang, sekitar jam 2 siang. Sekitar jam 2 siang, tanggal 21. Hari kedua. Kemudian, mobil itu hilang yang mulia. Mobil itu tidak ada di tempat. Oh, maksudnya tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Terus ditanyakan. Kemudian Rustam cerita, saya tanya ke polisi di sini, katanya mobilnya baru dipakai untuk menjemput saksi. Saya marah. Apakah Polsek ini demikian miskinnya jemput saksi pakai mobil yang dipakai oleh pelaku?
Anehnya apa? Pas balik plat nomornya berubah. Pas kembali Pas kembali plat nomornya berubah. berubah nomornya. Nomornya Plat berubah. nomor. Saya Nomornya nggak hafal, tapi yang Nggak belakang nomornya hurufnya PBP. yang bilang berubah ya. Berubah. Akhirnya berubah. Siapa Dan yang bawa? Yang bawa Agnes, Oh, anak Agnes. 15 tahun bisa nyetir. Ada lagi selain itu? Ya, Ada lagi? Ada. Ada lagi? ada lagi. Ketika pemberkasan malam hari, saya dapat info dari saksi Pak Rudi dan Bu Natali. Para pelaku ini sedang main gitar. Para pelaku ini maksud saudara? Dedi, Shen, sama Agnes. Oh, Sedang dakwah ini ada Ya. main gitar. Sedang. Itu saudara mendapat informasi dari informasi dari Pak Rudi dan Bu Natali. Dan juga Rustam dan banyak lagi. main gitar. Ya, Main gitar di mana? di Polsek. Di Polsek Ya. Pesanggerahan. Ya. Baik. Ya, main gitar ini gitarnya itu 3 atau satu? Satu, yang 2 nyanyi? gitarnya satu. Siapa yang main? Saya kurang tahu yang main siapa, tetapi di antara mereka itu. Ya. Terus? Terus yang aneh lagi adalah visum lama banget. Visum. Baik. Saya kurang paham berapa lama, tetapi kayaknya kalau 3 hari terlalu lama. Ya, menurut saudara Ya. lama. Ya. Ya, baik. Karena itu 3 hari begitu ya? Ya. Baik. Pada hari itu udah langsung ada tuh rekam medisnya. Ya. Terus? Ada lagi? Itu terus kemudian obrolan mereka, karena pada dengar juga kan Sebentar, obrolan mereka itu obrolan mereka, para pelaku ini. terdakwa ini? Iya. Obrolan ini ya? Iya. Obrolan di mana? Obrolan di Polsek. Di Polsek? Ya, Obrolan ini saudara juga dapat Info, iya. info dari saksi. saksi Iya. ini, maksudnya saksi ini siapa? Pak Dari Pak Rudi? Rudi dan Pak Bu Rudi, Natali, ya. Ya, sama Bu Natalia, Iya. Sama siapa tadi Bang saudara? Rustam, iya. Ya, apa yang disampaikan? Tenang aja, kalian tuh nggak akan kena. Kalian itu yang ngomong nih si Dendi nih. Kalian tuh nggak akan kena si Agnes sama si Shen. Nanti diurusin sama papa. Aku aja paling cuma 2 tahun 8 bulan. Dari situ saya langsung beranggapan bahwa ini ada yang nggak beres. Anak saya ini korban. Sebentar ya, saudara tadi mendapat informasi dari Pak Rudi, Ya. dari Natalia itu lewat telepon? Ketemu langsung. Ketemu? Setelah ketemu kan mereka intens jenguk ya. ke rumah sakit, saya Iya, iya. itu ya sampaikan ya Pak. Iya. Terus tadi saudara, tanggapan saudara tadi kan apa? Ya, saya menganggap ini ada yang goblok-goblokin logika kita sebagai orang waras gitu. Dari rangkaian tadi, saya cuma ingin bilang bahwa sampai manapun ini akan saya lawan. Bahkan sampai ke Polres Jaksel yang Kapolresnya sampai klarifikasi 2 kali press conference tentang pemukulan yang awalnya hanya 2 kali kalau saya nggak salah dengar, kemudian direvisi karena ada video yang viral. Saudara melihat video viral itu? Enggak, Oh, enggak. saya dapat informasi. Sampai sekarang juga nggak pernah lihat. Jangan sampai lihat pokoknya. Ya. Akhirnya inilah kasus bergulir ya, Iya. sampai sekarang ini. Kasus bergulir. Saya waktu itu hanya bilang ke Polres Jaksel, kalau saya ini kader Banser yang mulia, yang dididik untuk setia dengan aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang membuat saya sakit hati adalah ketika saya berjuang untuk itu, tetapi dengan mudah banyak sekali yang mengangkangi hal ini dengan hal-hal remeh yang
menurut saya layak dilawan, seperti misalnya conference yang diralat, mobil yang bisa keluar masuk sendiri, bahkan pelaku yang bisa menyatakan bahwa nanti kalian diurus papa, nggak akan kena, nanti yang kena cuma saya. Akses informasi dari mana ini yang seperti itu? Kenapa hukum kita jadi seperti ini? Apa yang saya perjuangkan dengan organisasi saya seperti nggak ada artinya? Makanya saya tetap lawan sampai akhirnya dapat perhatian dari Polda Metro Jaya melalui Bang Hengki, jenguk David waktu itu sama Kapolda Bang Fadil, masih Bang Fadil waktu itu, menyatakan bahwa kita sudah akan gelar perkara, kita sudah lihat CCTV, David harus segera sembuh, dan benar-benar membuat saya sedikit lega adalah ketika komitmen dari Polda Metro untuk mengawal kasus ini. Membuat saya sedikit lega, membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati aturan hukum yang berlaku. Padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata. Minimal sama seperti apa yang dirasakan anak saya, yang sampai detik ini belum bisa mandi, belum bisa pakai celana. Oh, ini si anak Korban David belum bisa pakai celana? Belum bisa. Mandi harus dibantu? Mandi harus dibantu. Kita ada perawat home care 24 jam, ada fisioterapis yang selalu membantu sampai progres yang 8 menit ini, endurance-nya insya Allah akan terus meningkat. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, saudara saksi ya. Ketika di awal saudara dapat WA tadi dari wali kelasnya David, Siapa yang mulia? diberitahukan tidak dia dibawa ke rumah sakit itu karena alasan apa? Dipukuli ya mulia. Dipukuli. Tapi sudah diberitahukan juga tidak siapa yang melakukan pemukulan itu?